daunnya kalau maksimal berapa Pak? Ini Pak, ini daunnya nih. Nah itu tuh. Berapa tuh? Ideal tuh. 5 sentian itu jarak. Dari ruas, ini. Ruas mata tunasnya. Jarak mata tunas sama ini 5 cm. Ini pertumbuhan Ya. pertumbuhan ideal. Kalau kurang dari ini berarti Belum ideal. belum ideal. Jadi modot Walaupun seger belum. Walaupun banyak tunas. kalau banyak tunas belum. Modotnya nih 5 cm. Karena dengan begini Nah. otomatis pertumbuhan cabang itu cepat melebar. Oke. Kenapa ini nggak dikasih kapur? Ayo loh. Ini kebun lain dikasih kapur, di sini tidak dikasih kapur. Padahal ini lumayan ada 800 pohon, pegel nek ngapuri sebenarnya. Ya intinya gini. Durian Traveler, hari ini kita di kebun, mau lihat aktivitas kebun hari ini, apa yang saja akan dilakukan oleh teman-teman pekebun. Ini travel guys, ini pohon durian kita. Kamu gede aja enak ya? Oh, depan gue. Tanaman yang tahun depan kita harapin berbuah. Jadi 2024 kita sudah panen. Sampai sana dan ini berapa yang baru diokulasi sambung bulahan. Coba, Kang. Guys, tadi kita habis panen markisan. Hari ini panas banget. Mas Sigit kayaknya kelelahan. Jadi kita ambilin ini buat Mas Sigit. Ya asap tahu. Ya, gua nggak tahu itu. Asam ini. Ini aja belum ada udaminya, Cuk. Nggak tahu gimana kalau makan begini tuh, dia masih keras. Oh ini Makan, coba lu makan. Dia nggak tahu kalau ini pasti cekan dulu. Cok, ini udah manis, mau cobain dah. Nggak kena guys. Tahu gua. Man, asam. Beli lahannya nggak langsung satu hamparan, ini dulu baru ini, jadi usianya berbeda-beda. Ini udah hampir 1-2 tahun, baru belum sampai setahun. Tahun depan mulai.
semuanya aja. Bawor. Black tonnya. Tonnya tuh. Ini Mas. Kalau blackton itu kelihatan dari percabangan. Ada yang kelihatan. Jadi pas banget ini jam 12 siang, panas, tapi kita bisa lihat kondisi daunnya sehat, kelihatan tuh kalau daun-daunnya tuh mengkilat warna kilat. Cuma yang bagusnya kalau ngecek itu jam 9, jadi ketahuan langsung yang kondisi sakit itu terinfeksi. Ini blok C masalah di sini. Ini itu jangan rokok sini kebakaran. Iya larang rokok. Kita ngobrol dengan Pak Nol tentang penyakit. Penyakit karena berkebun itu pasti tidak mulus, pasti ada yang kena penyakit. Bagaimana pencegahannya dan perawatannya kalau kena penyakit. Jadi kita lihat, semoga terselamatkan. Ayo kita jalan-jalan Pak Nodi, kita mau ngobrolin tentang pohon durian, penyakit-penyakitnya di kebun kita. Jadi kita nanam itu beragam ya Pak, tapi paling banyak itu duri hitam, bawor, sama Saking. musangking. Penyakitnya itu, kalau duri hitam cenderung seperti apa? Ini pas kebetulan nggak ada yang lagi kendala ya. Cuma Nah. kalau oci itu yang sering terjadi di sini tuh ujung daun muda itu keriting. Ujung daun muda itu keriting. Jadi pas terubus kayak, Iya, oh ini nggak terkeriting ya? Iya. Nah, itu. Kan nggak ada di sini. itu kenapa? Pencegahannya Bisa ada serangan hama, biasa kutu-kutuan itu waktu daun muda digigit, jadi daun itu tumbuhnya nggak normal, atau juga nutrisi tertentu yang kurang atau apa itu bisa terjadi. indikasi daun mudanya itu kelihatan kayak begitu, daunnya keriting. Pencegahannya Ya, kalau pencegahan ya, pemupukan rutin, rutin ya, per 3 dijaga. bulan. Terus pH tanah sering-sering Cek. dicek. Ah. Karena oci itu Bagusnya kalau di dilihat pH? di sini itu problemnya itu tuh. pH bagusnya di berapa? Kalau di Bisa. kebun ya bisa dapat angka 6 aja udah bagus. Udah cukup. Udah sangat-sangat cukup. Ngobatinnya? Ya paling kalau gitu kita kasih pupuk kalsium. Kalsiumnya itu dari apa gitu? Biasa kita ada pakai pupuknya NPJ itu kalsium boron, Kalsium boroni. karate plus boron. Karate pas boroni. Di berapa Iya. persen? Kalau pas pohon-pohon segede gini kita mix, kadang kita tambahkan lagi dengan NPK bisa Gimana tuh? 300 gram. 300 gram. 100 gram karate plus 200 gram NPK. Nah, tabur melingkar, nanti dia disiram larut dalam tanah, udah terserap akar. Berarti secara pertumbuhan tapi paling oke. Oci. Oci. Di sini Sini. problemnya kalau cuman begitu sih nggak terlalu Problem ribet ya. biasa lah. masih bisa. Kalau kayak bawor, Bawor. musangking, aduh. Musangking di sini lumayan problem teman-teman. Kalau teman-teman tempat kalian mungkin lebih oke. Kalau musim hujan musangking gampang ngambek. Ini durian Bawor. Ini oci. Nuci sama Nuci. Nuci umur Ini kalau usia tanam 2 tahunan lah. Karena waktu saya datang ini lagi proses penanaman di sini. Kalau yang awal kan di depan sini. Ini enggak, ini kecil-kecil bibitnya. 2 tahun. 2 tahunan. Di duri hitam. Duri hitam dari bentuk daun gimana sih Pak? Kita belajar bentuk ciri duri hitam itu. Daunnya membentuk seperti perahu.
terus dia memanjang, ujungnya lancip kayak begini. Dan satu, tajuknya yang paling mencirikan oci. Oci itu tajuknya lemes. Tajuk itu ini lemas ini. Ini percabangan ini kita nyebutnya kan tajuk. Nah, Dia cenderung lemes. ini lemas. Daunnya lihat teman-teman sini daunnya. Sini, gosap ini daunnya. Ciri khas. Dia ciri khasnya adalah ini kayak perahu. Terus Ujungnya, ujungnya lancipnya panjang lancipnya. lancipnya ini panjang nih, ininya nih. Panjang. Ini duri hitam. Jadi kalau teman-teman beli bibit pastikan seperti ini bentuk duri hitam. Oke, Kalau bawah Paham. daun kecil-kecil. paham ya? Paham ya? Oke, next. Bawor. Bawor. Bawor yang bagus mana kita? Ayo, bawor bagus tuh. Bawor bagus tuh. Lagi gede-gede. Ini yang bawor. Ini ada problem nggak, Pak? Nah, enggak. Ini bagus dia. ya. Biasanya problemnya apa kalau bawor? Itu. Yang daun kuning. Mana daun kuning? Hah. Nih. Ini yang kita amatin di sini. Ini kan cakep nih. Sudah 360. Buat kita di sini ya. Ya. Kan kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua sama prosesnya. Cuma kebun banyak terjadi bawor itu ini. Ya. Serangan ini. Ini Ternyata serangan. di kebun. Teman kita juga sama. Nah, ini penyakit bawor ya, teman-teman. Penyakit yang sering menyerang durian bawor. Wah, iya. Kuning gini ya? Iya. Ini bukan hawar, bukan? Bukan hawar. Menguning gini. Ini kenapa dia gini? Ah. Gini. Daun kuning ini kan rusak klorofilnya. Ah, Nah, klorofil daun itu salah satunya. Kalau dia hijau pekat dengan sinar matahari yang terik, dia bisa pohon itu bagus. yes. Bertahannya kalau kena sinar matahari terik. Kalau klorofilnya bagus. Ah, Kalau klorofilnya rusak, dia ini, langsung begitu menguning. panas nggak tahan, Nggak langsung tahan ini. hangus. Hangus. Itu klorofil daun. Makanya kalau Begini dia. pemupukan Hmm. bagus, kondisi daunnya hijau, daunnya pekat, tahan tuh. Oh, iya. Pertumbuhan itu asik. Ini menurut Bapak Nodi apa penyebabnya nih? Akar. Di akar. Iya. Karena ada beberapa kejadian pohon, nanti kita kesana juga. Ah. Itu permasalahannya sama seperti ini. Ah, Kita dongkel, yes. bongkar, kita pindah ke lokasi yang berbeda, hilang. Hilang. Tapi dia kalau dongkel-dongkel terus ya Nah, lumayan. kalau dongkel terus ya habis. Habis. Jadi Terus kita ya. cuma bisa berusaha. Contoh nih, Ah. yang kondisinya sudah mulai membaik. Ini kan kalau dilihat dari sisi sebelahnya, ideal tuh pertumbuhan sisi sebelah yang sehat. Tuh, Ini sehat. tuh, ini yang sehat satu sisi. Sini Tapi yang sempat sakit, nah sekarang dia sudah mulai membaik nih. sudah mulai baik. Ini sisa-sisa Oh ya udah. daun Ini yang trubus berikutnya. tuh panjang-panjang trubus. Ini yang idealnya kan begini, Hmm. trubus itu. Ini pakai apa Pak ini? Kita pupuk, Treatmentnya pakai apa? kita pupuk. Pupuk ya dikasih pupuk NPK, kalsium tambahkan, nah, terus kita kasih kompos, siram yang dijaga penyiramannya supaya selalu lembab, ya. Udah. Mulai baik. Oh biar nggak terlalu lembab. Oke. Kasus bawor mungkin di tempat teman kalau ada yang sama, Ya. kita berbagi info. Kalau Mungkin ada- ada cara yang Ada lebih cara yang lebih efektif untuk menyehatkan bawor ya karena beda-beda. Tempatmu? Pada Pada baik. Pada bawor. Bawor di sini lumayan. Ya, kalau yang ideal tuh seperti itu ya. Ini nih, ini. Nah, ini ideal juga. Ini idealnya Bawor. sudah. Bawor yang ideal. Nah, ini kita yang tadi kondisinya dulunya sakit seperti itu. Kita bongkar. Nah, Ini dongkelan ya teman-teman ini ini. dongkel dari lahan yang bermasalah. Kita tanam di sini. Alhamdulillah mulai pulih. Tapi ini tempat rumah sakit ya. Jadi jaraknya ya diatur Karantinanya. karantinanya. Tempat karantina. Jadi beberapa pohon yang kita karantina. Ini samping yang sakit kita bongkar, kita sehatkan. Ini kondisinya. Ini udah mulai sehat lagi, Pak? Iya. Dia biarin. Kita berarti bikin ini apa? Oh muda pe. Ultra disconnect.
jangan ditiru ya. Ini cuma untuk tanaman-tanaman yang dulu sakit, sayang dibuang, tanam di sini, diobatin, kita evaluasi. Oh, ternyata bagus satu hari. 3 apa Mas? Kunci ya Pak? Oh. Musuh saya. Durian musuh saya nih. Kalau teman-teman tahu durian yang musuh, memang saya nggak suka. Tapi banyak sekali penggemarnya kecuali saya. Durian horlor. Jadi Malaysia series horlor itu kalau makan, wah susah mangap. Wah dicekel mulutmu, wah dikukus-kukus, wah moy, kayak lem. Horlor. Tapi banyak penggemarnya. Tapi itu bukan saya. Saya suka yang becek. Nih, musangking. Saking salah. Berkebun itu emang mumet sih. Masalahnya sekarang. Nih, dulu kalau ini saya nyebutnya hawar pucuk. Nah, Jadi pernah kejadian nggak di kebun ujung-ujungnya itu kering? kering semua. Nah, nih Nih. kita siapkan. Nah, ini kan sekarang kelihatan dongkel. Ini waktu sakitnya. Tuh, pucuk-pucuknya Ya, jadi pada kering. Karena kalau yang sakit itu terubusnya merengkal-merengkal gini. Ah, iya. Kering selalu di pucuk-pucuknya. Itu problem hawar pucuk. udah mulai cukup. Ini buat evaluasi kita aja. Nggak tahu jadi buah atau enggak ya monggo. Ini kita Ini Masalah pohon musangking biasanya apa? problemnya biasa sih akar, busuk akar. Dia kalau sudah curah hujan tinggi, musangking itu problemnya ada aja timbul itu. Nah. Kalau sudah curah hujan tinggi. Gitu. Ini salah satunya gitu dulu awalnya. Jadi dia ditanam di lokasi yang mungkin itu lokasinya kalau pas hujan banyak airnya endap. Oke. Nah, kita bongkar pindah ke sini, nah, itu mulai kelihatan. Berarti cuma masalah lokasi ya? Ya, mungkin titik tanam juga bermasalah. Karena kan sebagian di sini awal tanam ada yang sudah ditanam duluan, mungkin metodenya kurang pas di lokasi-lokasi tertentu. Sedangkan kita juga lokasi itu nggak kita amatin secara total bagaimana sih karakter tanahnya. Mungkin jenis tanahnya yang jenis lempung, gitu. Oh, air mau keluar pada basah. Ayo udah jalan air. Ini mirip. Ini membedakan durian dari memang PR sekali. Tapi dari ketebalan kan juga berpengaruh Pak ketahuan nih. Ini musangking. Mirip kan? Mirip pokoknya nggak biasa mau pusing. Ini bedanya cuma di sini ini lebih lebar horlor. Musangking ternyata tidak. Nggak sebatas daun sih, nanti karakter tumbuhnya itu bisa membedakan. Kita bisa lihat dari jauh, oh itu jenis A, jenis B. Dari karakter dia tumbuh. Bentuk. Iya, bentuk kanopinya itu. kanopinya. Ya, itu kita bisa lah, bisa tahu ini Tahuan. jenis Jadi apa. kalau melihat dari jauh kanopinya, kalau dari dekat dari daunnya, tapi bisa dilihat. Kalau udah besar lebih enak kita identifikasi. Bapak di apa ini? Apa sih bawar? Ini daunnya kecil-kecil. Kalau daun lagi sehat semua agak susah membedakan. Iya. Tajuk, Tajuk apa ini? karakter Karakter pohon. tumbuh. Oh. Ini aja loh sederhananya, lihat nih. Ini bawor, ini Yes. musangking, itu oci. Beda kan ya? Oh iya. Lihat jejer nih. Ini musangking. Itu oci, oci, Oci. musangking, bawor. Beda kan? Musangking sudah membulat. Bawor ya kayak gitu tuh, memanjang tapi lancip ke atas. Sementara bawor sedikit. Karakter. Mendekati ideal nih Pak. Ya. Ini pertumbuhan yang mendekati ideal durian bawor. Tapi saya sampai pangling karena bentuk daunnya pun sudah besar-besar sekali. Biasanya bawor itu kan nggak memanjang, kecil kuntet, tapi ini sudah melebar. Jadi Iya, cuma iya. ketahuan dari itunya. Ini kebanyakan Mas Sigit lihat kayak gini kan. Nah itu biasanya segini nih bawor. Kalau ini bisa langsung bisa lihat ini bawor. Tapi ini bisa panjang. Aduh, basah.
Power. Mas. Nih, 2 tahun. 2 tahun ini. Ya. Tuh geng, 2 tahun kita punya pohon kayak gini. Jadi ada yang sakit ya memang ada, tapi tidak. Coba sisir Bisa. berdiri di tengah. Lihat keseluruhan. Ini. Ini ya. 5 meter. guys. 5 meter ada ya? Bentuk daunnya kalau maksimal berapa Pak? Ini Pak, ini daunnya nih. Nah, itu tuh. Berapa tuh? Ideal tuh. 5 sentian itu jarak Dari ruas- ini, ruas mata tunasnya. jarak mata tunas sama ini 5 cm. Ini pertumbuhan Sehat ya? Ya, pertumbuhan ideal. Kalau kurang dari ini berarti belum ideal. belum ideal. Jadi modot Walaupun seger belum. Walaupun banyak tunas, kalau banyak tunas belum. Modotnya nih 5 cm. karena dengan begini Nah. otomatis pertumbuhan cabang itu cepat melebar. Oke. Sama kuwi Mas. Pemilihan cabang kuwi. Ini belum pruning ekstrim ini belum. Ini bakal di pruning ekstrim Nah, nanti. yang ideal Nanti yang seperti apa, Pak Nodi? kita ambil nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, yang lebihnya itu potong. 6, 7, 8 yang kecil-kecil banyak Buang. dipotong. Buang. Buang. Nih, Buang. Pak Nodi, kadang buang. menemukan kasus kayak gini. Nah, dia dekat tapi beda jalur gitu. Tetap harus dikalahin. Karena dengan jarak rapat otomatis kan nutrisi nanti Buang. berdekatan, akan terjadi kompetisi nutrisi. Atasnya nggak di Anda lihat tuh, lihat. Atas terapnya sudah ideal kan? iya, nggak dipotong, Pak. Paling kita pruning dalam. Nggak dipotong atasnya. Oh, Pucuknya nggak. pucuk. Oh, enggak lah. Kenapa nggak dipotong? Jangan. Kenapa? Pohon kan kita mau biarkan dia tinggi. Banyakin tajuk, jangan dipotong. Oh gitu. Iya. Jangan, biarkan Enggak. aja dia tumbuh tinggi. Ketawa dia. Ya semua kebun punya Metode. metode masing-masing. Di kita Itu enggak cara kita. dipotong biar tumbuh Ya. maksimal. Alasannya. Kalau Eh, dipotong ya kita membatasi tumbuhnya. Sementara kita enggak. Kita biarkan aja dia tumbuh besar. tumbuh besar. Cara kita seperti itu. Oh, cara kita tidak dipotong. Harapannya apa dengan ini dibiarkan naik ke atas terus tidak Ya, dipotong? otomatis kan produksi semakin banyak. Buah yang akan muncul nantinya Nah, di depannya ya otomatis tambah banyak dong. karena rantingnya semakin Iya, banyak. cabang kan buah di cabang. Oh, kalau dipotong berarti otomatis Ya, stuck. kita membatasi. membatasi produksi. Mohon mason. Satu lagi Pak, kenapa ini nggak dikasih kapur? Ayo loh. Ini kebun lain dikasih kapur, di sini tidak dikasih kapur. Padahal ini lumayan ada 800 pohon, pegel yang ngapuri sebenarnya. Ya intinya gini, Ah. selama kita bisa mengontrol dan bisa tahu kondisi si pohon, Ah. ya hal yang mungkin pengen dicegah dengan pemberian kapur itu bisa kita atasin. Oh gitu. Mungkin dengan pemberian kapur yang dicampur dengan insek itu harapannya Mm-mm. mencegah dari serangan penggerek batang. Yes. Ya, tapi kan penggerek bukan cuma menyerang di bagian yang Saja naik ke sebatas atas. di cat, dia bisa naik ke atas Mm-mm. gitu. Jadi ya kita tidak melakukan cara seperti itu karena kita pikir Ya. selama kebun atau pohon yang ada di sini itu selalu kita pantau, Ah, ah. ya itu yang lebih penting. Terus pencegahannya apa? Pas. Ya kalau pas menyemprot, Mm-mm. kita tidak cukup cuma daun, Oke. semprot semua batang, cabang ini usahakan basah. Berarti pas kita nyemprot fungit insektisida itu Insek. semprot semua. Iya. Nggak cuma ke daun Iya, tapi jadi kita semprot itu ini kita semprot semua, ini Batangnya. kita semprot semua. oh sekali jalan. Jadi per 3 berapa kalau fungit itu? Seminggu sekali. Seminggu sekali kita semprot. Jadi intinya kenapa kita tidak dikasih kapur dan fungisida itu karena kita tiap hari itu ada yang ngecek dan setiap minggu kita semprot untuk mencegah itu. Dan alhamdulillah aman-aman aja. Ini yang pernah kita liput yang kena serangan trip.
kena drip kemarin, teman-teman lihat kalau yang nonton video sebelumnya sudah kita kasih caranya untuk obatnya. Ini kemarin hitam berjelangah. Sisa-sisanya aja. Nah. Udah nggak ada lagi serangan. Ya gitu, pasti ada serangan. Ya, boleh sembuh. Berarti saking Tik tadi. Saking cepat membentuk tajuknya itu Kelihatan. sendiri melebar. ini Dia saking. terkesan bulat. Jadi nggak cuma dari daun, indikasinya itu dari bentuk pohonnya. Ya, dia seperti ini keluar. Jadi jarak tanamnya idealnya 12-12 nih Pak ya. Ya, Kalau musangking 12-12. Karena dia kayak gini. 12 itu minimal. Minimal itu. Karena dia kayak gini terus. Kalau bawor kayak bentuknya kayak pohon Natal. Christmas tree. Jadi kalau dikasih 10 udah oke banget. Musangking ini kalau dia tumbuh sehat, terjaga nutrisinya, nggak nyampe 10 tahun dengan jarak tanam 10 kali 10 itu sudah bersentuhan tajuknya. Udah Nggak nyampe 10 tahun. ya 10 tahun ya. Dia udah Dengan- nempel. Ya, dengan catatan perawatan maksimal. Kayak gitu. Ini sehat banget Pak. Iya, Sampingnya. ewe. Lu lihat bawahnya. Kan ada jarak kan yang berbeda. Iya. Namanya TW itu tajuknya rapi. Ya ini hasil TW tobokin di lahan ya. Tuh, lihat bagus. Bentuk tajuknya bagus, rapi. Tuh, ini nanti buahnya kan di sini. Nanti diperbaiki lagi, cloning lagi. Musangking, bawor, ini peci, ini peci, ini musangking. Kalau di tempat kita nih Pak, yang paling banyak, paling ringkih lah istilahnya, itu jenis apa? Di tempat kita ya? Ringkih maksudnya dia Paling sering kena apa? daya tahannya Ya, kurang ya. Nah. Bisa dibilang musangking. musangking ya. Musangking. Kena, Musangking kira-kira kenapa tuh Pak? itu problem yang paling sering terjadi di musangking itu kalau curah hujan tinggi. Nah itu ada aja tuh kendalanya. Walaupun dia di tempat yang tinggi, Walaupun tempat tinggi, walaupun tempat miring, sama. nggak berlaku itu. Gitu. Karena curah hujan kan debit air otomatis tambah banyak di perakarannya. Gitu. Ada aja problemnya musangking. Dan itu umum sih, maksudnya musangking yang problemnya daya tahan terhadap air itu nggak sebaik oci atau bawor. Itu untuk pohon misalkan nih, kayak manusia nih, 1 sampai 5 tahun sering sakit gitu. Tapi dia kalau sebenarnya kalau di atas 5 tahun misalnya, itu udah settle nggak sih Pak? Enggak juga, Nggak juga? Sama aja? Itu sudah Oh. karakter. Karena gini, setiap pohon itu pasti punya karakter. Nah, karakter musangking, ya itulah dia oke sekali dalam buah, tapi ketahanannya terhadap ya air, entah di musim hujan apa-apa memang cukup rentan. Berarti walaupun dia udah mulai dewasa, tetap harus dijagain terus ya? tetap. Musangking itu sudah karakternya, musangking. Nah ini sudah musangking yang prosesnya ideal untuk tajuknya. Ini saking. Ya, kita sudah habisin dari bawah. Ya, kita Jadi bikin. bilang ini sudah tajuk yang akan bertahan ke depan sebatas ini. Jadi
bikin cungkring. Ya. Nih. Semeter setengah gitu. Ya, dan idealnya segini, Pak. Ya, kalau kita di sini segitu. Kenapa, Pak? Untuk mengurangi kelembapan. Kalau pas cuaca lagi banyak hujan, harapan kita kelembapan itu bisa teratasin ininya, sirkulasi udara juga lancar. Jadi akar itu nggak terlalu becek. Khusus musangking aja atau semua? Berlaku semua sebenarnya. Jadi pelan-pelan nanti semua cingkrang. Ya. Jadi pelan-pelan semuanya di segini nanti tinggi. Kan kita tumbuhkan. Berarti itu juga dong nanti. Iya. Semuanya akan dibereskan pada waktunya. Pelan-pelan. Ini 2 bulan lalu sempat ngambek juga ini. Kenapa itu kemarin? Ya biasa kan kurang lebih 2 bulan lalu curah hujan kan tinggi. Ini sisa-sisanya. Cakep banget nih, Puan. Bisa kayak gini ya. Kayaknya dia sombong. Dia tahu harga gua mahal gitu. Jadi gua harus bener-bener nih. Hah? Kan durian paling laku kan kalau di pasar. Sombong dia. Ya gitu. Tahu ah, gantung marmesan. Nah, ini nih kita sedikit nih. Ah, inilah teman-teman. Dikit. Mana? Bukan saya. Nih, ini sedikit. Ini, ya. Lidahnya Kita biasa. selipin dia di tengah-tengah. Nah, mirip. Iya tajuknya sempit kan? Ini sempit. Ya ini bentuknya bentuk apa? Mirip bawor. Ya mirip bawar dia. Ininya struktur bentuk pohonnya itu sempit, dia nggak membuka lebar dan dia serang tuh keluar cabangnya itu tapi dengan bentuk yang pendek, dia nggak membentang jauh Nggak seperti jauh. musangking. Ini karakter dari green skin. Makanya kalau orang yang mungkin lahannya terbatas, saya Green skin. sarankan tanam aja ini. Tuh. Dia Bukan jarak saya. tanam 10 kali 10 masih sangat ideal. Iya. Kurang dari segitu pun untuk usia 10 tahun masih cukup lah. Anggaplah mungkin 9 kali 9 masih oke. Dengan jenis green skin dan genjah. Ini bawor. Produktivitas buah tinggi. Jadi daunnya apa, Pak? Dia lebih kaku, pendek. Oh, Ya iya, secara bentuk ujung daun mirip sama Mochi. mochi, tapi bentuk daunnya sebatas ini, dia nggak membesar. Jadi nggak besar. Udah segini aja. Dan cenderung lebih kaku. Oh iya, dia nggak tuh. Jadi untuk mengidentifikasi dari daun juga lumayan unik ya. Nggak cuma bentuknya agak mirip, tapi di ininya nih kekakuan itu beda-beda. Dari Gitu. daun misalnya masih ada yang kita masih ragu, kita lihat lagi bentuk Itunya pohon pertumbuhan. tumbuhnya itu bisa kita pastikan jenis apa, itu bisa kita lihat. Ada koleksian. Lu ngapain boker? Suruh Sigit tebak, Pak. Bisa nggak dia tebak? Oh, dia tebak bawor ini. Apa rek? Daunnya bawor. Bawor banget ya. Daunnya bawor. Daunnya bawor. Tajuknya, bentuk daunnya, lihat itu pegang. Bener-bener nih. Bawor Ininya banget. Bawor. Ininya bawor ini udah, Pak. Nih. Nih kecil tuh. Tuh, Ya. kecil bawor. Bawor, geng. Nah, So pasti sudah. Tuh. nah ini. Hah? Nah ini. Bukan bawor nih, bawor kecil. Ininya sama nih. Tuh, tek. Tuh. Ini kunpo. Wow, my kunpo. Kunpo mirip. Lu nggak tahu ya, kunpo itu durian dengan warna yang sangat cantik. Tebal, cantik, menarik. Saya tuh punya kunpo. Kunpo. Ya kan? Warnanya itu kuning keorenan. Rasanya ya manis buat cewek-cewek.
memikat cewek-cewek langsung. Mamah muda. Iya, tuh muda ini langsung lamar. Kunto ini ternyata. Ini durian kegemaran saya. Nggak ada yang saya kasih tahu. Durian red brown. Mana Pak? Ini red brown. Mantan jawara loh. Jawara ini kontes di Penang. Iya. Shanghai. Anghe. Oh, kayak green skin ininya. Enggak lah. Jauh banget. Tapi tajuknya bagus ya Pak. Bumbunya. Ini green teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ya Allah, udah mumet gue, capek. Ini durian Anghe alias udang merah asli ya, bukan D13. Ini Anghe udang merah kesukaan saya. Enjoy travel, kita akan keliling ke Apa tiga lah. Jadi program 2024 from durian akan kita mulai. Ini salah satunya duri hitam kita. Siap berbuah. Insya Allah tahun ini kita program dikit aja. Ya 1-2 nyantol syukur. Berapa pohon Pak yang mau dibuahin tahun ini? 1, 2, kurang lebih 3 lah. 3 pohon ya, Jangan percobaan ya. banyak, iya. Ini banyak. Spill pohon. Hah? Spill pohon yang mau kita buahkan. Tuh. Selesaikan ini. Tunas ini daun tua, kita masukkan pupuk generatif. Generatif. Jadi itu hasil setua gratis. Masuk pupuk generatif. Kenapa ini sudah siap Pak? Bukan masih kecil nih. Coba lihat itu tajuknya. Mana? Besarnya kan sudah cukup, Oke. ideal. Kalau gantung-gantung barang sebiji aja masih oke lah. Berarti banyak loh Pak yang kayak gitu punya. Banyak loh. Ada 100 lebih loh kita nih. Jangan semuanya. Jangan semuanya. Kaget nanti. Koreng bakal nginep di sini. Jangan. Aduh, jangan. Aku dapat berapa butir? Kita coba aja lah. Sekedar kita uji. Kita uji aja. Karena duri hitam itu paling gampang buahinnya. Pelcur. Mudah, Berarti ya. tahun ini yang dibuahin oci semua Pak? Oci kurang lebih 2 atau 3 batang. 1 batang usangking. Bawor nggak ada tahun ini bawor? Boleh juga, tapi nanti kita lihat mana yang paling pas. Karena bawor itu kan bobotnya besar, buah gede. Khawatirnya kalau pohon masih terlalu muda nanti stres lagi dia. Iya, iya. Selesai dibuahkan. Jadi biarin aja dia. Kalau yang buah-buah size-nya medium ini kan setidaknya tidak menguras banyak. Ini power udah gede loh Pak nih. Ini udah bisa. Oh itu batangnya kuat tuh. Ini yang tahap pertama nih. Batangnya gede tuh. Nanti kita buang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tajuk pertama pas sedadanya sikit. Ini sini. Kata Mas Sikit jangan Pak, biar buahnya di bawah sini. Kayak yang di iklan-iklan itu. Ini buah dulu baru dibuang Pak. Sayang. Buah dulu lah. Buat pertama kali dah gitu ya. Ya, buah dulu baru dibuang. Soalnya kita mau camping ya Mas. Kita mau camping. Mau camping guys di sini. Mau camping.